Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melaporkan hasil observasi yang telah kami lakukan pada bulan April mengenai produk bodo atau bosera seperti ini. Nah, jadi bodo ini dibuat oleh seorang pengrajin yang bernama Andi Nirmalasari Rahayu R, usia 20 tahun, mahasiswi S1 STIH Pengayoman Watampone. Jadi pembuatan bodo ini merupakan rutinitas seorang pengrajin setelah pulang dari kuliah. Di samping untuk melanjutkan warisan leluhur neneknya, ini juga dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan latar belakang dari bodo atau bosera. Munculnya bosera ini tidak diketahui asal-usulnya. Ini berasal dari nenek moyang yang bersifat turun-temurun. Dalam adat suku Bugis Bone, bodo atau bosera merupakan tempat untuk menyimpan kue tradisional yang terbuat dari pelepah rumbiah, rotan, atau bambu. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kini bosera dirajut dengan pita kado. Bodo atau bosera biasanya digunakan dalam kegiatan atau acara adat keagamaan, misalnya dalam Hari Jadi Bone. Produksi rumahan milik pengrajin ini biasanya dibantu oleh sanak saudaranya. Pengrajin biasanya memproduksi 1 buah dalam 1 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan, tergantung dari ukuran dan besarannya. Bodo atau bosera biasanya dijual dengan harga mulai dari 70.000 hingga 150.000 tergantung dari motif dan ukurannya. Pelanggannya biasanya berasal dari permintaan kantor-kantor, acara Hari Jadi Bone, maupun dari masyarakat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dan cara pembuatan bodo atau bosera. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alatnya yaitu pisau raut dan bahannya yaitu pelapa rumbia, rotan, dan pita kado. Adapun cara pembuatan bosera atau bodo di sini yaitu yang pertama pelapa rumbia dijemur terlebih dahulu. Setelah itu diraut dan dibentuk berdasarkan cetakan. Cetakan bosera atau bodo terdiri atas 3, yaitu besar, sedang, dan kecil. Setelah dicetak, kemudian dianyam dengan menggunakan pita kado atau rotan. Mengenai produk bodo, yaitu bentuk atau deskripsi. Nah, di mana bodo atau bosera ini memiliki kaki tunggal penyangga semacam piring yang digunakan sebagai tempat penganan kue tradisional yang ditata di atas piring. Bodo atau bosera memiliki penutup yang disebut pak tongko. Bosera ada yang berbentuk bundar, segi 4, dan persegi panjang. Nah, bentuk bundar dan segi 4 sebagai tempat kue, sedangkan bentuk persegi panjang sebagai tempat gelas. Selanjutnya, makna dari bodo atau bosera. Untuk motif dan warna dari bodo atau bosera ini tidak memiliki makna tersendiri, tergantung dari permintaan dari konsumen. Pertama, tujuan. Tujuan pembuatan bodo atau bosera ini dilakukan oleh pengrajin dengan tujuan untuk melanjutkan warisan nenek moyangnya yang bersifat turun-temurun dan untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan fungsinya, bodo atau bosera digunakan sebagai tempat untuk menyimpan kue tradisional. Biasanya digunakan dalam kegiatan atau acara-acara adat dan keagamaan seperti Hari Jadi Bone dan Tudan Sipulung. Hambatan dalam pembuatan bodo atau bosera yaitu dari ketersediaan bahannya dalam penyediaan pelapa rumbia. Solusinya yaitu harus menunggu pelapa rumbia yang siap untuk dianyam dan menghentikan untuk sementara waktu produksi.
Adapun kritik dan apresiasi produk dari segi motif sebaiknya lebih dimodifikasi kembali, diberikan ukiran agar lebih menarik minat konsumen dan menambah nilai jual produk. Nah, itulah penjelasan mengenai produk bodoh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.